Selamat siang Pak Widi. Selamat siang. Oke, terima kasih. Hari ini sudah hadir. Pada hari ini Pak Widi saya akan melakukan observasi supervisi akademik ya mengenai cara Pak Widi mengajar di dalam kelas. Sebelum melakukan observasi, saya akan melaksanakan pra-observasi terlebih dahulu Pak Widi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sebelum kita melaksanakan observasi dalam kelas. Pertanyaan pertama, coba Pak Widi sebutkan apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menjelaskan dan membuat kanva struktur bumi. Oke, tentang struktur bumi ya. Oke, pertanyaan kedua, Pak Widi, area pengembangan yang hendak dicapai apa saja, Pak Widi? Yang pertama, pembelajaran dengan berdiferensiasi. Oke, yang kedua, Kemudian budaya berpikir positif, aspek kognitif, ya. psikomotorik, dan afektif. Oke, jadi ada beberapa hal ya. Jadi ada pembelajaran diferensiasi, KSG, budaya positif, dan ada 3 penilaian ya. Ada psikomotorik, kognitif, dan afektif. Kemudian strategi apa saja yang akan Pak Widi persiapkan? Yang pertama, saya menyiapkan dari slide-nya. Oh, dari PowerPoint ya. PowerPoint. Terus? Kemudian saya menyiapkan membuat peserta didik membuat akun kanva. Kemudian saya juga menyiapkan kahot untuk soal-soal yang saya menyiapkan kahot. Oke. Saya lihat Pak Widi secara garis besar materi ataupun tujuan pembelajaran ataupun yang akan Anda capai pada hari ini itu luar biasa. Mudah-mudahan apa yang Anda laksanakan ini ya sesuai dengan dokumen perencanaan ataupun RPP dan menghasilkan ya kegiatan pembelajaran yang baik. Oke, terima kasih Pak Widi atas kesempatannya. Mari kita ke kelas untuk saya amati Pak Widi dalam proses mengajar. Terima kasih Pak Widi. Ayo. Oke, terima kasih. Hari yang cerah ini kita akan memulai pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, Sabrina, ada yang tidak masuk? Ada, Pak. Siapa? Algi Setiawan Algi Setiawan dan dan Rizky. Rizky. Oke. Apa keterangannya? Sakit ya. Hari ini kita akan mempelajari struktur lapisan bumi, kemudian membuat kanva struktur lapisan bumi dengan tugas tim ya. Jadi kalian akan membuat tim atau kelompok. Yang pertama, kalian harus mengetahui dulu apa itu litosfer. Ada yang tahu apa itu litosfer, angkat tangan? Iya, silakan. Siapa namanya? Mas Faiza Ramadhani. Oke, benar sekali. Ada yang lain? Ya, Pak. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang litosfer. Jadi menurut Faiza, lapisan yang menyelimuti bumi dalam bentuk batuan. Ya, terima kasih Faiza. Ya, selanjutnya. Ada yang tahu? Oke, kalau sudah mengerti kita lanjut. Kita akan membuat lapisan struktur bumi dari kanva. Sebelum kita membuat tim tersebut, Pak akan menjelaskan dulu apa saja lapisan. Jadi lapisan kulit bumi ini terdiri dari 3. Yang pertama, gerak bumi. Gerak bumi ada berapa nak? 2. Ada
Oke, untuk maju pertama kita panggil kelompok pertama. Faiza, tepuk tangan untuk Faiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Ramadhani. Saya dari kelas 11. Saya akan menjelaskan tentang struktur bumi. Struktur bumi terdiri dari 3 bagian. Pertama, lempeng bumi, kedua suhu bumi, dan ketiga inti bumi. Pertama, lempeng bumi. Lempeng bumi terdiri dari 2 bagian, yaitu lempeng samudra dan lempeng benua. Yang kedua, seluruh bumi. Seluruh bumi terdiri dari seluruh bagian atas dan seluruh bagian bawah. Yang ketiga, inti bumi. Inti bumi terdiri dari inti luar dan inti dalam. Mana inti luar ini logam cair dan inti dalam itu logam solid. Tepuk tangan untuk Faiza. Terima kasih. Sangat luar biasa. Faiza, sekali lagi teks sekali lagi untuk Faiza. Ulang lagi. Dan tadi tuh bingung aja nyebut. Mungkin itu saja pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas sudah meluangkan waktu dan berpartisipasi dalam kelas hari ini. Pak sangat mengapresiasi kalian. Kepada semua kelompok perwakilannya bisa mengumpulkan tugas masing-masing. Silakan. Oke, ini dari kelompok. Kelompok kedua. 1. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Hari ini sudah kita mempelajari tentang struktur bumi. Minggu depan kita akan mempelajari tentang tenaga endogen dan tenaga eksogen. Kalian bisa mencari tahu baik menggunakan Google maupun kalian bisa ke perpustakaan untuk mencari tahu materi kita minggu selanjutnya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Pak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Pak Yudi, apa kabarnya? Selamat siang Pak Yudi. Oke. Baik. Alhamdulillah kabar hari ini baik ya. Jadi Pak Widi, pada hari ini kita akan melanjutkan katakanlah hasil observasi yang kita lihat waktu Pak Widi mengajar tadi ya. Tadi saya sudah melihat Pak Widi mengajar terkait dengan kegiatan yang Pak Widi lakukan. Nah, pada selanjutnya ini, yakni pada pasca observasi ini Pak Widi ada beberapa hal ya, katakanlah yang saya tanyakan terkait dengan Pak Widi mengajar tadi. Yang pertama, saya akan memberikan catatan terkait pelaksanaan observasi tadi ya. Jadi secara umum Pak Widi, saya melihat Pak Widi mengajarnya sudah baik ya, sudah memenuhi katakanlah yang pertama pembelajaran berdiferensiasi, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Artinya tadi saya melihat ada berbagai keragaman murid di sana. Nah, Pak Widi sudah katakanlah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Kemudian budaya positif, mulai dari Pak Widi membuka kegiatannya dengan salam, kemudian berdoa, mengabsen siswa, memberi motivasi. Nah, dan sampai akhirnya di kegiatan penutup Pak Widi menaikkan ataupun akan menjelaskan materi selanjutnya. Itu sudah saya lihat. Kemudian pembelajaran sosial ekonomi, sosial emosional, ya. Dan juga saya sudah melihat Pak Widi sudah saya lihat kegiatan sosial emosionalnya sudah ditunjukkan pada kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Widi lakukan. Nah, kira-kira apa yang ingin Pak Widi sampaikan kira-kira terkait dengan kegiatan pembelajaran Pak Widi sudah lakukan? Pak Widi. Untuk kegiatan yang sudah saya lakukan,
Di dalam pembelajaran itu biasanya memang saya sudah menyiapkan rencana pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan pembelajaran hari tersebut dan sesuai dengan materi yang ingin saya ajarkan dengan metode-metode tertentu seperti tadi metode diferensiasi diferensiasi. Kemudian adapun saya tidak lupa menyampaikan budaya positif, kemudian saya juga mengabsen siswa, kemudian untuk materi yang saya sampaikan. Mungkin itu saja Pak untuk percakapan kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan jawaban. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini kita akan sedikit memberikan perubahan pada dunia pendidikan, terutama pada peserta didik, dan kita juga bisa mengajak rekan-rekan sejawat kita untuk berkolaborasi memajukan dunia pendidikan ini. Sekali lagi Pak, terima kasih atas partisipasinya. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan lafaz